Widura meluapkan semua rasa dan emosinya kepada kakaknya. Widura mengatakan bahwa hati nuraninya telah mengutuk Destrarastra karena membiarkan hal ini terjadi kepada Bhisma. Kemudian Widura pergi meninggalkan kakaknya. Gandari lemas melihat keadaan yang terjadi. Destrarastra menangis sambil memeluk istrinya Gandari. Semua Pandawa dalam kondisi sedih. Dewi Kunti datang ke perkemahan Pandawa dengan kesedihannya. Yudhistira mencoba menenangkan ibunya bahwa mereka semua sama-sama terbebani dengan kekalahan kakeknya, kemudian Bima juga mengeluarkan isi hatinya bahwa kakeknya telah lama mempersiapkan mereka untuk hal ini, namun tetap saja, hal ini mengguncang jiwa mereka. Lalu Drupadi juga mengatakan bahwa perang ini adalah kewajiban, dan selama sisa hidup mereka, akan tetap mengenang para pejuang yang gugur di perang ini. Di sisi lain, Arjuna tetap berdiri dan masih mencoba tabah dan menahan kesedihannya. Arjuna membenarkan kata-kata Pancali agar tidak berduka. Kemudian Arjuna mengajak untuk memikirkan strategi untuk besok agar pengorbanan kakeknya tidak menjadi sia-sia. Arjuna mempunyai ide bahwa setiap hari salah satu dari Pandawa akan melayani dan merawat kakeknya. Arjuna lalu meminta Drupadi agar menyiapkan makanan dan minuman, dan dirinya yang akan melayani kakeknya untuk hari ini. Bhisma sedang tertidur di atas ranjang panahnya. Arjuna mencoba membangunkan kakeknya dan mengatakan bahwa ia membawa obat dan makanan. Bhisma terbangun dan mempertanyakan keuntungan apa yang akan didapat dari tubuhnya setelah menerima apa yang dibawa cucunya. Arjuna mencoba memaksa dengan mengatakan bagaimana mereka bisa memiliki keinginan untuk melanjutkan perang jika melihat keadaan kakeknya yang seperti ini. Namun dengan bijaknya, Bhisma menunjukkan kebenaran untuk kondisinya. Bhisma mengatakan bahwa tubuhnya tidak ingin disembuhkan lagi, dan tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kemudian Bhisma hanya meminta kepada cucunya agar menyatukan dirinya dengan ibunya. Arjuna dengan kesaktiannya segera membuat mata air yang membuat Dewi Gangga bisa datang ke tempat tersebut. Bhisma meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa menunduk dan meminta doa. Dewi Gangga mengatakan bahwa ia akan tinggal dan merawat anaknya, dirinya pun membebaskan Arjuna dan Pandawa dari tugas tersebut. Sang Dewi juga memerintahkan Arjuna agar tidak bersedih atas penderitaan Bhisma dan segera melanjutkan tugas dan kewajibannya dalam perang. Bhisma merasa bersalah atas dosa besar yang telah ia lakukan. Dirinya menanyakan kepada ibunya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dewi Gangga memberikan penjelasan kepada anaknya, dirinya juga merasa bersalah karena kurang mengajari kemurnian dan pengetahuan kepada anaknya. Sang Dewi menyesalkan kurangnya kasih sayang yang diterima oleh Bhisma selama Bhisma hidup. Bhisma juga menyesalkan mengapa dirinya tidak memiliki kemurnian seperti ibunya. Sang Dewi mengatakan bahwa biarlah tetesan darah dari anak panah ini membasuh dosa Bhisma hingga menjadi murni kembali. Di tenda utama pasukan Kuru, Duryudana kembali mengobarkan semangat para ksatria Kurawa. Bhisma memanglah kesatria besar, namun dia telah dikalahkan. Hal ini tidak boleh membuat kita menjadi lemah, namun bisa menjadi tambahan semangat karena Kurawa masih memiliki kesatria yang tangguh seperti Bhisma. Bahkan Dewa Indra pun akan kesulitan untuk menangkis semua panah-panahnya. Kesatria tersebut memiliki senjata tangguh sama seperti Bhisma dan merupakan murid dari begawan Parashurama seperti Bhisma. Aswatama tersenyum karena mengira ayahnya akan dipilih oleh Duryudana. Namun secara mengejutkan, Pangeran Mahkota Hastinapura ini menunjuk Raja Anggakarna sebagai panglima perang. Keputusan tersebut membuat kaget Aswatama dan ayahnya, juga dengan Sangkuni yang tidak setuju dengan hal tersebut. Guru Drona semakin tak kuasa menahan amarahnya karena Duryudana menyentil hubungan guru dan muridnya. Duryudana meyakini karena tidak memiliki keraguan untuk membunuh Pandawa tidak seperti Guru Drona, di mana Drona merupakan guru kesayangan Pandawa. Kemudian tanpa basa-basi, Guru Drona segera meninggalkan tempat tersebut. Aswatama mengingatkan Duryudana bahwa Guru Drona lah yang pantas menjadi panglima. Namun Duryudana mengatakan bahwa ia tidak memiliki keyakinan kepada Guru Drona. Duryudana mengungkapkan bahwa Guru Drona terlalu baik kepada Pandawa. Aswatama kembali menyatakan bahwa ayahnya tidak bisa ikut perang jika dipimpin oleh Karna. Duryudana membujuk dan menyinggung Aswatama tentang pengetahuan Brahmastra yang diberikan ayahnya kepada Arjuna dan bukan kepada dirinya. Kemudian Duryudana menyuruh Karna mempersiapkan diri untuk membunuh Arjuna. Arjuna menghadap Basudewa Krishna dan menyatakan bahwa selalu siap untuk perang. Sang Narayani meminta Arjuna untuk mempersiapkan diri karena besok Karna akan masuk dalam medan tempur. Raja Angga hanya memiliki satu tujuan dalam perang ini, yaitu mengalahkan Gandiwa Arjuna.
Basudewa juga mengingatkan bahwa Raja Anggakarna memiliki anugerah dari Dewa Indra yang berupa senjata yang tak pernah gagal, di mana tak ada baju perang apapun yang bisa menghalaunya. Arjuna sangat yakin dengan kekuatannya, apalagi ia telah mendapat pencerahan dari Basudewa Krishna. Guru Drona melepaskan baju besinya. Kemudian Aswatama datang menghampirinya. Drona mengatakan sampai kapanpun dia tidak akan mau diperintah oleh anak seorang tukang kusir yaitu Karna. Sang guru menyatakan bahwa sampai saat ini ia masih di pihak Duryudana hanya karena Aswatama yang terikat dengan temannya. Kemudian Guru Drona mengajak Aswatama untuk pergi meninggalkan medan perang. Drona yakin bahwa anaknya akan menjauhi temannya demi ayahnya. Dan ia juga yakin bahwa Aswatama tidak ingin ayahnya mati. Raja Anggakarna menemui Bisma yang agung yang masih tertidur di ranjang panah miliknya. Karna datang dan memberikan penghormatan kemudian meminta nasihat. Karena sedikit memprotes mengapa Bisma selama ini selalu menjauhinya dan seolah menjauhkannya dari Hastinapura. Bisma mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Karna adalah putra Kunti dan keturunan Dewa Surya. Putra Gangga ini mengatakan bahwa ia kagum dengan Karna, dan memang dirinya mencoba menjauhkannya dari medan perang ini. Karna menjelaskan segala kegelapan, kesulitan dan penolakan dalam hidupnya. Namun Bisma menjawab dengan kebijaksanaannya dan mencoba memahami situasi dari Raja Anggakarna. Bisma berandai-andai mengenai kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Karna muda. Bisma menyesalkan mengapa dahulu dia tidak menerima Karna sebagai ksatria saat memenangkan lomba panah belasan tahun lalu. Bisma mempersilahkan Karna jika ingin menjauhkan diri dari perang ini. Namun Karna tetap memilih keputusannya. Putra Gangga mempersilahkan Karna memilih pilihannya sendiri. Bisma yang agung mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan doa kemenangan untuk Karna, namun jika Karna meminta doa lain, ia pasti akan melakukannya. Kemudian Raja Anggakarna meminta agar ia mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari seluruh masyarakat setelah kematiannya. Kemudian Bisma menjelaskan cara untuk mendapatkan penghargaan dan mendoakan kepada Karna terkait penghargaan tersebut. Bisma meyakini nama Karna akan selalu diingat sepanjang masa kelak. Sangkuni menyalahkan keputusan Duryudana dengan memilih Karna sebagai panglima dengan mengesampingkan Guru Drona. Duryudana sempat mempertanyakan kepada pamannya dan bersikukuh dengan keputusannya. Namun Sangkuni dengan kata-katanya mampu mengubah pemikiran keponakannya itu. Aswatama datang dan mempertanyakan keputusan Duryudana. Sang pangeran mahkota dan putra Drona terlibat perdebatan hingga Aswatama memantik bahwa Duryudana belum pernah melihat kemampuan Guru Drona. Aswatama juga mengingatkan bahwa Raja Anggakarna hanya memiliki impian untuk membunuh Arjuna saja, dan apakah Duryudana akan menggantungkan kemenangan pada impian Raja Anggakarna. Raja Gandhara membenarkan kata-kata Aswatama dan mengatakan bahwa kehadiran Guru Drona sangatlah menguntungkan. Raja Gandhara meminta agar keponakannya membujuk Guru Drona agar membuat rencana untuk mengalahkan Pandawa. Kemudian Raja Anggakarna datang dan menjelaskan keinginannya mengalahkan Gandiwa Arjuna. Karna juga membujuk agar temannya itu mau mengangkat Guru Drona sebagai panglima. Guru Drona sedang berpamitan dengan senjata-senjatanya. Datanglah komplotan Sangkuni dan Duryudana. Mereka memulai bahwa kehormatan sebagai panglima besar hanyalah milik Drona. Kemudian Raja Anggakarna meminta agar Guru Drona mau menerima jabatan sebagai panglima dengan rela hati. Namun, Duryudana meminta agar sang guru bersumpah bahwa akan membunuh lawannya, bukan hanya menawan. Guru Drona menganggap sumpah tersebut sebagai penghinaan baginya. Dirinya menginginkan untuk mundur dari medan pertempuran. Aswatama datang dan semakin memojokkan ayahnya dengan mengatakan bahwa sang ayah harus memenuhi janjinya selama hidupnya. Aswatama mengungkapkan bahwa dirinya bisa saja mati jika Drona tidak ikut berperang. Drona mulai menitikkan air matanya. Dirinya meminta kebebasan dari anaknya, Aswatama mengizinkannya, namun ia mengatakan bahwa ia akan tetap bertempur dan ia akan bertempur melawan Arjuna untuk yang pertama. Guru Drona yang sangat kecewa dengan perbuatan anaknya akhirnya mengutuk Aswatama. Aku mengutukmu, Aswatama! Aku mengutukmu, anakku! Kemudian Drona melunak dan bersumpah bahwa ia akan ikut berperang di medan tempur hanya untuk membunuh lawannya. Ia akan hadir dengan rasa haus akan darah serta tujuannya hanyalah membunuh mereka. Baiklah. Aku bersumpah
bahwa aku akan ikut berperang di medan pertempuran hanya untuk membunuh mereka. Duryudana mendekati gurunya, kemudian meminta agar gurunya membuat rencananya. Drona mengatakan bahwa untuk membunuh Pandawa, mereka tidak perlu strategi, melainkan hanya perlu doa. Selama ada kekuatan dan senjata masih ada di tangan mereka, maka akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Dan kekuatan mereka ada pada Arjuna. Duryudana meyakinkan kepada gurunya bahwa besok di medan tempur, Raja Anggakarna akan melawan Arjuna, karena itu satu-satunya tujuannya. Perang hari ke-11. Basudewa mengingatkan kepada Arjuna mengenai senjata dewa milik Raja Anggakarna. Bima mengatakan bahwa hari ini hanya ada satu tujuan, yaitu menahan Raja Anggakarna. Mulai hari ini, Bima akan memenuhi sumpahnya dengan membuat mereka satu demi satu menjadi korbannya. Basudewa senang dengan semangat yang dimiliki Wekodara Bima. Di Hastinapura, Gandari terus berada di dekat perapian lilin anak-anaknya. Ia khawatir karena angin bertiup kencang dan memastikan agar semua pintu ditutup supaya tidak memadamkan api-api tersebut. Destrarastra masih tertunduk lesu di kursinya. Sanjaya mengatakan sasaran Kurawa hanya satu tujuan untuk membunuh Arjuna. Pada perang kali ini, Raja Anggakarna telah ikut serta dalam medan tempur. Ia meminta kusirnya berhenti sejenak, kemudian turun dan mengambil pasir Kurusetra dan mengoleskannya di dahinya. Para kesatria di masing-masing pihak sudah bersiap-siap satu sama lain. Trompet tanda dimulainya peperangan juga sudah ditiup. Kedua pihak bertempur dengan kekuatannya masing-masing. Karna langsung maju untuk mengarahkan keretanya kepada Arjuna. Putra Pandu Arjuna meminta Basudewa untuk segera menghampiri Raja Anggakarna. Arjuna dan Karna telah bertemu satu sama lain. Arjuna menawarkan untuk keduanya bermain-main dulu dengan gada, karena setuju dan keduanya saling berbalas serangan. Terlepas dari itu semua, keduanya bahkan juga saling ejek. Keduanya semakin memanas dengan kata-kata yang sangat keras. Raja Anggakarna, burung dapat saja membuat lubang di pohon dengan mematukinya, tapi tidak bisa mematahkannya. Apakah kau sudah lupa dengan wujudmu sebagai Brihanala, Arjuna? Janganlah banyak bicara lagi, Arjuna. Ayo kita mulai saja pertempuran yang sesungguhnya. Aku sudah lupa soal itu, Raja Angga. Tapi aku merasa bahwa kau belum melupakan siapa diriku. Seranglah aku, Raja Angga. Apalagi yang kau nantikan? Kematian? Karena sebelumnya, baik Guru Drona ataupun Bhisma yang agung selalu saja berusaha untuk melindungi. Tidak ada seorang pun di sini, Raja Angga. Hari ini tidak seorang pun menghalangi kita. Aku janji itu padamu. Majulah dan tunjukkan kemampuanmu. Apakah anak panahmu itu mampu untuk membunuhku di sini? Pertama-tama akan kupatahkan gandiwamu itu, Arjuna. Cobalah kalau bisa, Raja Angga. Majulah dan cobalah untuk menjadi yang terhebat. Sebagai pemanah yang hebat, aku menantangmu. Arjuna menantang Karna untuk menentukan siapa pemanah yang hebat. Arjuna dan Karna saling bertarung dengan panahnya masing-masing. Duryudana yakin bahwa Arjuna akan mati oleh Karna. Duryudana menginginkan kematian Bima pada hari ini juga dan meminta untuk mencari Bima dimanapun dirinya. Kemudian ia memerintahkan para ksatrianya untuk mencari dan menemukan Bima. Wikarna berteriak-teriak memanggil Bima yang telah bersumpah untuk membunuhnya sebelumnya. Kemudian Bima muncul dengan menggendong prajurit yang telah ia bunuh. Guru Drona yang mencoba mendatangi Wikarna untuk melindunginya telah dicegat oleh Yudhistira, kemudian keduanya bertempur. Wikarna dengan percaya diri bersama dengan 20 saudaranya telah mengepung Bima. Mereka tertawa-tawa dengan keyakinan akan meruntuhkan keberanian dari Pangeran Bima. Yudhistira berhadapan dengan Guru Drona. Yudhistira berkata bahwa hari ini tidak ada yang akan menghalangi Bima untuk membunuh saudara Duryudana, karena sedang bertarung dengan Arjuna dan Guru Drona akan berhadapan dengan Yudhistira sebagai sesama panglima. Wikarna dengan percaya diri meminta Bima memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi lawan. Bima gantian menertawakan Wikarna dan saudara-saudaranya, kemudian Wekodara menantang mereka semua maju bersama-sama.
Di Hastinapura, Gandari sangat cemas dengan kondisi lampu-lampu yang terombang-ambing. Gandari menemui Destrarastra dan mengatakan bagaimana ia mengkhawatirkan nyawa anak-anaknya. Destrarastra menyuruh istrinya agar menukar semua kebajikannya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Raja Gandhara Sangkuni memberikan kabar bahwa Wikarna bersama 20 saudaranya telah mengepung Bima. Sangkuni meminta agar Duryudana segera datang membantu saudara-saudaranya. Ketika di perjalanan, Duryudana dihadang oleh Pangeran Abhimanyu, seorang pemuda putra dari Arjuna dengan Subadra. Duryudana menolak bertempur dengan Abhimanyu, namun putra Subadra ini tetap memaksa dengan keahliannya. Duryudana akhirnya menerima tantangan duel dengan Abhimanyu. Abhimanyu membekukan Pangeran Duryudana dengan es. Pangeran mahkota Hastinapura ini berhasil menghancurkannya dengan tangannya. Duryudana kaget ketika mendengar saudaranya meminta pertolongan setelah mendapat serangan dari Pangeran Bima. Duryudana mencoba berlari untuk menolong adik-adiknya, namun dengan kekuatannya, Abhimanyu berhasil membuat Duryudana tak berkutik. Bima terus-menerus membunuh adik-adik dari Duryudana. Satu persatu adik-adiknya Duryudana berguguran di tangan Pangeran Bima. Duryudana yang telah dikurung Abhimanyu dengan lingkaran api, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kematian saudara-saudaranya. Bima menyuruh agar Duryudana memulai menghitung kematian adiknya seperti Bima yang telah menghitung pelanggaran para Kurawa ketika sidang istana. Bima terus membunuh para Kurawa dengan kekuatannya. Gandari menangis bersedih atas kematian anak-anaknya. Satu persatu pelita nyawa anak-anaknya padam. Wikarna telah ditangkap oleh Bima. Bima mengatakan kepada Duryudana bahwa Wikarnalah satu-satunya adik Duryudana yang memprotes pelucutan Drupadi, oleh karena itu Bima akan memberinya kematian yang cepat. Wikarna segera dibunuhnya dengan tangannya. Pada hari ini, Bima telah membunuh 20 Kurawa. Arjuna dan Karna sama-sama melompat dari keretanya untuk berduel di atas tanah. Keduanya saling berbalas panah dan saling maju ke depan untuk mendekat. Namun tiba-tiba saja trompet tanda peperangan berakhir telah dibunyikan. Arjuna mengutarakan bahwa dirinya berhasil menuntaskan tugasnya hari ini, yaitu untuk menahan Raja Angga. Bima yang sudah membunuh 20 saudara Duryudana menunjukkan keperkasaannya kepada lawannya ini. Bima berjanji bahwa besok targetnya adalah 30 saudara Duryudana. Dirinya juga memberitahukan kepada Duryudana bahwa keponakannya, Abhimanyu telah menunjukkan kemampuannya di hadapan Duryudana dan membuat Duryudana tidak berdaya menolong adiknya. Hal ini membuat Duryudana sangat benci dan dendam kepada Abhimanyu. Gandari sangat bersedih dan mulai mengungkit-ungkit Mahadewa. Widura datang, kemudian Gandari kebingungan untuk menemui iparnya. Widura mengatakan bahwa ini keadilan, dan harus menerimanya. Gandari menjadi naik pitam bahkan menganggap Mahadewa tidak adil. Kemudian Gandari menyuruh para prajurit untuk menghancurkan kuil Siwa yang ada di Hastinapura. Drupadi dilarang Kunti untuk menyalakan lampu lilin karena tengah berduka dengan kematian keluarga Hastinapura. Kunti mengajarkan untuk bergabung karena tradisi. Kunti juga mengajari Drupadi bahwa perang dan kesedihan ini sangat diperlukan. Kunti bangga dengan kemenangan anaknya tapi juga bersedih atas kematian anggota keluarganya. Kunti merasa bersalah kepada Putri Gandari yang telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Kunti menitip pesan kepada Bima bahwa ia memang harus menumpas semua Kurawa, namun tetap harus mengingat bahwa mereka adalah tetap saudaranya. Kunti meminta Drupadi mematikan pelita selama perang ini sebagai wujud bela sungkawa terhadap keturunan Kuru yang gugur. Duryudana dan saudara-saudaranya yang masih hidup memberikan upacara terakhir untuk adik-adiknya yang telah mati terbunuh oleh Bima. Dursasana yang tidak kuat menahan amarahnya, mengambil kayu yang telah terbakar dan melemparkannya kepada Bima. Adik dari Duryudana ini menantang Bima sekarang namun ditolak karena masih banyak saudaranya yang belum mati. Dursasana dihentikan oleh Duryudana ketika mau menyerang Bima. Duryudana mengatakan bahwa Bima telah membuat dirinya sedih oleh kematian adik-adiknya, maka Bima harus juga merasakan kesedihan setelahnya. Bima menolak bertarung karena janjinya yang akan membunuh ke-98 saudaranya dulu sebelum membunuh Dursasana dan Duryudana. Duryudana berjanji bahwa ia akan membuat Bima merasakan kematian kerabatnya tidak lama lagi. Abhimanyu ikut bicara dan mengatakan mengapa Duryudana menolak bertarung dengannya. Duryudana berjanji bahwa Abhimanyu akan segera merasakan kemurkaan Kurawa. Destrarastra menginginkan agar Bima merasakan kekuatan dari kedua tangannya. Dirinya pun akan meremukan tubuh dari Bima. Widura mencoba memberikan kata-kata mutiara kepada kakaknya, namun Destrarastra tetap dengan pendiriannya.
Widura menjelaskan bahwa masyarakat Hastinapura juga merasakan imbas dari perang ini, bahkan masyarakat Hastinapura mendoakan kemenangan para Pandawa. Widura menjelaskan bahwa sebelumnya, Pandawa telah mengajukan tawaran perdamaian dan telah ditolaknya. Maka sekarang yang akan terjadi adalah kematian dari anak-anak Destrarastra. Duryudana mengatakan bahwa darah berharga dari dinasti Kuru telah ditumpahkan oleh anak-anak Pandu. Duryudana menginginkan kematian Abhimanyu untuk membuat para Pandawa menangis darah. Duryudana menyuruh Drona untuk mencari dan membunuh Abhimanyu, namun Guru Drona menolak melakukannya. Aswatthama menawarkan diri menjalankan tugas dari Pangeran Duryudana, karena membunuh putra-putri Pandawa adalah sumpahnya, namun dihentikan oleh Raja Anggakarna dan mengatakan bahwa ini adalah kewajibannya untuk membuat Abhimanyu jatuh dan berkalang tanah. Setelah kematian ke-20 Kurawa, Abhimanyu sudah melayangkan tantangan kepada Pangeran Duryudana besok hari. Uttari mencemaskan keputusan suaminya tersebut. Abhimanyu meyakinkan Uttari agar dirinya tidak mengikatnya dengan rasa takut. Pangeran Putra Arjuna ini meminta agar menjadikan rasa takut itu sebagai perisai, bukan sebagai belenggu. Tapi aku merasa takut sekali. Aku mohon besok kau jangan ikut berperang. Jadikanlah rasa takut itu sebagai pelindungku. Jangan jadikan belenggu untukku. Aku hanya melihatnya di medan pertempuran. Ketika kau pertaruhkan nyawamu di medan pertempuran, nafasku serasa berhenti saat itu juga. Lalu bagaimana kalau besok maut memang menyebutku? Tenanglah. Hidup ini bagaikan di medan pertempuran. Setiap saat ada pertempuran yang terjadi. Apa aku hidup atau mati? Kau harus tetap memenuhi tugasmu untuk tetap berjuang di jalan kebenaran ini. Kau ingat, Paman Krishna pernah bilang, nikmatilah hidupmu saat ini juga. Dan saat ini aku sedang bersamamu. Bahkan meskipun aku mati, aku berjanji, aku akan tetap bersamamu saat ini atau di kehidupan nanti. Perang hari ke-12. Duryudana menginginkan agar pada hari ini Abhimanyu merasakan kekuatan Pangeran Mahkota Hastinapura. Ketika Raja Anggakarna mencoba mengarahkan keretanya ke arah Abhimanyu, Basudewa Krishna dan Pangeran Arjuna mencegat aksinya. Karena mengirimkan panahnya untuk menghentikan kereta Arjuna. Ketika keduanya akan memulai pertempurannya, Guru Drona datang untuk mencegah hal tersebut dan mengingatkan Karna tentang tugasnya hari ini. Sang guru dan sang murid kali ini akan bertempur menggunakan pedang. Bima mengawal Abhimanyu dan mengajak agar segera menemui Duryudana untuk membunuhnya. Bima terus mewujudkan sumpahnya yaitu membunuh adik-adik Destrarastra. Duryudana yang tadinya dikurung oleh Abhimanyu kini dibebaskan oleh Raja Anggakarna. Duryudana yang mencoba menantang Bima, dicegat dan ditantang oleh Raja Drupada. Raja Anggakarna kemudian menguji ketangkasan dari Pangeran Abhimanyu. Karena memuji kemampuan dari anak muda ini. Karena sangat takjub dengan kemampuan dari anak muda ini, karena terus menghujani Abhimanyu dengan panah menyentuh lengan Abhimanyu namun hanya hingga satu anak panah mampu menyerang. Kemudian Karna terus menyerang dan beberapa panah terlindungi oleh gelang jimat dari Drupadi. Panah Karna berhasil menghancurkan kereta Abhimanyu dan satu lagi mengenai lengan Abhimanyu sebelahnya. Duryudana berhasil mengalahkan Drupada dalam duel kali ini. Ketika Duryudana hampir membunuh Drupada, Bima menghentikannya dengan mengancam akan membunuh adik Duryudana yang ke-31 karena Bima hanya bersumpah untuk membunuh adik Duryudana hingga 30 saja pada hari ini. Kemudian keduanya melepaskan sasarannya masing-masing. Bima juga mengingatkan bahwa dirinya tidak akan mengingkari janjinya sendiri. Raja Anggakarna telah membidikkan panahnya ke arah Pangeran Abhimanyu. Namun ketika Karna bersiap melepaskannya, tiba-tiba fokusnya terganggu dengan sosok kedatangan Ibu Ratu Kunti. Bayangan Ratu Kunti ini mengingatkan bahwa Abhimanyu adalah keponakannya. Tiba-tiba bayangan itu hilang. Raja Anggakarna membatalkan panahnya, kemudian ia menarik busurnya lagi namun kali ini digagalkan oleh berakhirnya hari yang ditandai dengan suara sangkakala.
Duryudana dan saudara-saudaranya memberikan upacara terakhir untuk adik-adiknya yang sudah tewas pada hari ini. Di Hastinapura, Gandhari terus menangis bersedih meratapi kondisi yang terjadi kepada anaknya. Destrarastra pun demikian pula, dirinya tidak kuasa menahan air matanya. Abhimanyu dijemput oleh kedua ibunya. Subadra dan Drupadi menanyakan siapa yang melukai Abhimanyu hingga seperti ini. Abhimanyu menceritakan tentang pertempurannya dengan Raja Anggakarna yang hampir membunuhnya namun gagal karena fokus dari Raja Angga teralihkan. Krishna menuangkan makanan untuk kuda-kuda di perkemahan Pandawa. Tiba-tiba Drupadi datang dengan gelisah dan menceritakan tentang perang Abhimanyu dan Raja Anggakarna pada hari ini. Krishna menjawab pertanyaan Drupadi dengan menjelaskan mengenai takdir. Basudewa Krishna mencoba menghibur temannya ini dengan kata-kata mutiara darinya. Duryudana dan sekutunya membakar dan memberikan penghormatan terakhir kepada saudaranya yang sudah mati di pertempuran kali ini. Sang pangeran menanyakan keputusan Raja Anggakarna yang belum membunuh Abhimanyu. Karena menjelaskan bahwa dirinya tenggelam dalam rasa kagum terhadap Abhimanyu. Duryudana begitu kesal dengan aksi yang dilakukan Raja Anggakarna. Pangeran Mahkota Hastinapura ini ingin Abhimanyu terbunuh pada perang hari esok. Guru Drona mengatakan akan sangat sulit untuk membunuh anak-anak Pandawa jika para Pandawa masih bersatu. Duryudana ingin Abhimanyu mati di hadapan para Pandawa, Duryudana pun ingin kematian Abhimanyu menjadi sangat menyakitkan. Pangeran Mahkota Hastinapura ini menawarkan siapa yang mampu untuk membunuh Abhimanyu. Sangkuni angkat bicara dan mengatakan bahwa strateginya ditambah kehadiran Jayadrata Raja Sindhu akan mewujudkan keinginan sang pangeran. Abhimanyu dan Arjuna tengah memantau para prajurit yang sedang menempa senjata. Pangeran Arjuna bangga dan kagum dengan kemampuan dan keberanian anaknya. Abhimanyu menanyakan kepada ayahnya mengenai kekuatan dari Raja Anggakarna. Arjuna menjelaskan bahwa Raja Anggakarna kuat dalam segala hal, maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Arjuna meminta Abhimanyu agar meningkatkan kemampuannya untuk mencapai puncak kekuatannya. Tiba-tiba terdengar suara genderang tanda panggilan untuk semua ksatria Pandawa. Yudhistira menjelaskan bahwa Raja Susarma dari Trigarta akan berangkat untuk menyerang kerajaan Wirata. Basudewa memberikan ide bahwa Raja Wirata tidak perlu pergi untuk melawan pasukan Trigarta, dan Krishna akan mampu mencegat pasukan Trigarta di perjalanan. Arjuna saja akan cukup untuk mengalahkan pasukan dari Raja Susarma. Basudewa juga mengumumkan bahwa pada hari ini salah satu dari ksatrianya akan mencapai kejayaannya. Ketika Krishna menaiki kereta kudanya, ia melihat gelang jimat milik Abhimanyu terjatuh putus setelah sebelumnya terkena serangan Raja Anggakarna. Perang hari ke-13. Seorang prajurit mengabarkan kepada Duryudana bahwa Arjuna dan Sri Krishna sedang pergi untuk mengejar pasukan Trigarta. Sangkuni begitu senang karena taktiknya berjalan mulus yaitu dengan sasaran Pangeran Abhimanyu. Kedua kubu saling bertempur dengan strateginya masing-masing. Guru Drona membuka pertempuran dengan membuat kabut serta diiringi prajurit Kurawa yang membuat formasi Cakrabyuha. Bima mengatakan bahwa inilah alasannya mengapa Arjuna dijauhkan dari medan tempur ini. Bima menyatakan alasan dari Arjuna dijauhkan dihancurkan dengan formasi Cakrabyuha. Bukan dari medan pertempuran adalah pasukannya akan sangat sulit untuk menembusnya. Selain Arjuna Abhimanyu berkata bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus formasi itu. Bima menolak tawaran Abhimanyu dan berkata bahwa mempertaruhkan masa depan untuk kemenangan masa kini adalah tindakan yang salah. Istri Abhimanyu, Uttari, merasa sangat gelisah mendengar musuh menyiapkan formasi Cakrabyuha untuk membunuh suaminya. Drupadi menenangkan menantunya itu dan menjelaskan bahwa keempat anak Pandu akan melindunginya. Dan dengan amalnya, ia telah membuat gelang jimat di lengan Abhimanyu. Namun ternyata gelang tersebut jatuh di tanah ditemukan penjaga. Peperangan kedua kubu berlangsung, pihak Hastinapura mampu merusak pasukan Pandawa dengan mudah. Abhimanyu menyatakan bahwa ia tahu cara memasuki formasi itu, namun Nakula menyangkal bahwa sangat sulit untuk keluar dari formasi itu. Para ksatria Pandawa hanya bisa termenung melihat kondisi ini. Drupada akan masuk formasi itu, namun dirinya dihentikan oleh Raja Sindhu Jayadrata. Uttari yang pingsan segera dicek oleh tabib, ternyata menantu Pandawa ini telah mengandung anak keturunan Pandawa. Namun Drupadi tetap cemas, dirinya juga memberikan kabar baik kepada Subadra bahwa Uttari sedang hamil. Drupadi segera meminta pasukan untuk mencari info terbaru dari medan perang.
Drupadi berdoa kepada Mahadewa untuk keselamatan Abhimanyu hari ini, agar Abhimanyu bisa mendengar kehamilan istrinya Uttari. Namun jikapun ia harus gugur, semoga Abhimanyu bisa ke nirwana. Agar dia bisa mendengar tentang kehamilan istrinya Uttari. Tapi jika dia harus mati, maka masukkanlah dia ke dalam nirwana. Drupadi mendapat kabar bahwa ayahnya Drupada sedang berusaha menembus formasi musuh. Bagi angin segar, Drupadi meminta pasukannya agar segera meminta Abhimanyu kembali ke perkemahan untuk mengetahui kabar baik dari Uttari. Drupada yang bertemu Raja Sindhu ditantang bertarung. Jayadrata mengungkapkan bahwa hari ini dirinya akan menjadi tidak terkalahkan berkat anugerah dari Dewa Siwa. Hanya Arjuna seorang yang bisa mengalahkannya hari ini. Sedangkan Arjuna sedang tidak berada di medan Kurukshetra hari ini. Keberhasilan Raja Sindhu Jayadrata menangkap Raja Drupada membuat para ksatria Pandawa bingung dan panik. Abhimanyu akhirnya mendapat izin dari Raja Yudhistira setelah negosiasi cukup alot. Abhimanyu meyakinkan bahwa ia akan membuka formasi itu dan membuat jalan bagi keempat Pandawa. Keempat Pandawa ditambah Abhimanyu melaju untuk memasuki formasi Cakrabyuha. Duryudana sangat bernafsu untuk membunuh Abhimanyu secara kejam dan segera ingin membuat para Pandawa kehilangan kekuatan. Putra Arjuna terus membuka dan membongkar formasi Kurawa. Raja Anggakarna diingatkan oleh Duryudana bahwa tugasnya adalah membunuh Abhimanyu hari ini. Abhimanyu terus masuk ke dalam formasi Cakrabyuha milik Kurawa. Jayadrata sudah disiapkan khusus untuk menghentikan para Pandawa. Raja Sindhu yang telah mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa mengatakan bahwa ia sangat kuat hari ini, hanya senjata Arjuna saja yang mampu mengalahkannya. Keempat Pandawa bersama-sama mencoba menyerang Jayadrata Raja Sindhu. Namun upaya ini nampak sia-sia saja karena anugerah dari Dewa Siwa. Sedangkan Abhimanyu terus masuk perangkap Kurawa sendirian. Keempat Pandawa memohon agar Abhimanyu kembali mundur, namun pemuda ini tetap mau mengorbankan dirinya demi melindungi pasukannya dari kehancuran. Abhimanyu yang telah mengerti maksud tujuan dari formasi perang Kurawa, menghiraukan permintaan paman-pamannya dan akan tetap maju ke depan. Bima mengajukan diri untuk menggantikan Abhimanyu masuk ke dalam formasi. Abhimanyu pamit pergi dan tidak mundur karena tidak mau menodai nama ayahnya dan paman Krishna. Abhimanyu turun dari kereta dan maju dengan penuh keyakinan. Melihat keberanian Abhimanyu, bahkan membuat sedih sekaligus bangga ksatria besar seperti Drona dan Karna. Lihatlah. Hari ini kalian semua telah mengirim keponakan kalian menuju kematiannya sendiri. Lihatlah, Kak. Anak ini terlihat seperti seekor tikus. Saksikanlah anak-anak Bandu. Lihatlah, generasi masa depan kalian sedang dimusnahkan. Aku pasti memberikan kesempatan kalian untuk menyaksikan kematian keponakan kalian. Patria, serang dia sekarang. Ini adalah perintah Guru Drona. Ambil senjatamu. Guru! Bagaimana kau bisa melakukan perbuatan ini? Seorang yang hanya memiliki satu senjata tapi tidak ada belas kasih dalam hatinya. Dia sama dengan penjahat, seperti pemburu dan perampok. Tidak! Guru Drona, ketika disumpah untuk menjadi seorang panglima, kau pun telah bersumpah. Dan sekarang, waktunya untuk menunaikan kewajibanmu itu. Lalu bagaimana bisa sekarang kau melupakan kewajibanmu? Gunakan senjatamu, Guru Drona. Gunakan senjatamu. Temanku Karna, apa aku belum memberitahumu bahwa anak muda ini adalah korbanmu? Angkat busurmu. Buat luka-luka kecil pada dirinya. Dia seorang ksatria, teman. Dia bukan setan yang harus aku siksa. Temanku Karna, makin banyak siksaan yang dia dapati, maka para Pandawa pasti akan menjadi makin lemah. Raja Angga!
Raja Angga, pikirkan sekali lagi. Dia itu sudah seperti anakmu sendiri. Dengan perintah dari Duryudana, Guru Drona dan Karna bahkan juga menghujam tubuh Abhimanyu dengan anak panahnya. Pangeran Arjuna dan Krishna mengejar dan bertugas menghabisi pasukan Trigarta yang mencoba menyerang kota Wirata. Tiba-tiba saja Basudewa Krishna menunjukkan gestur seperti terkena panah. Pangeran Arjuna menjadi heran melihat beberapa kali gestur dari temannya ini. Krishna meminta Arjuna tetap menjalankan kewajibannya untuk memusnahkan pasukan Trigarta. Dan tidak memperdulikan yang terjadi saat ini di Kurukshetra. Abhimanyu tetap bangkit dan bangun berdiri lagi meski telah mendapatkan 2 panah yang menghujam tubuhnya, bahkan ia mendapat tambahan panah lagi dari Guru Drona. Putra Arjuna ini terus dihujani panah oleh para ksatria Kurawa hingga ia jatuh dan tertunduk tanah. Ia segera mencabuti anak panah yang menempel di tubuhnya. Hal ini membuat anak-anak Pandu menangis dan begitu sedih, namun juga membuat para ksatria Kurawa heran dengan kekuatan Abhimanyu. Abhimanyu berdiri tegak lagi dan menembakkan panah ke arah Satria Kurawa, bahkan membuat Guru Drona terluka serta menjatuhkan busur Sangkuni. Duryudana meminta Karna menjatuhkan busur Abhimanyu. Karna menembakkan panah hingga menjatuhkan busur di tangan Abhimanyu. Duryudana masih heran mengapa Abhimanyu masih bisa mengambil pedang dan bangkit lagi melawan. Bahkan putra Arjuna ini masih membuat kewalahan Sangkuni, Dursasana dan Aswatama. Abhimanyu hampir saja membunuh Dursasana, namun Sangkuni datang dan menusuk Abhimanyu dari belakang. Guru Drona dan Karna sangat sedih melihat kejadian ini, sedangkan Satria Kurawa yang lain tertawa. Para Pandawa menangis sejadi-jadinya melihat kegigihan Abhimanyu serta penyiksaan kepadanya. Abhimanyu terus bangkit dan mengangkat roda kereta untuk bertarung lagi meski ia harus jatuh lagi setelah kembali mendapat tusukan dari Sangkuni. Duryudana menyuruh agar Abhimanyu menyerah dan memohon atas kematiannya agar segera mendapatkan kematian yang cepat. Namun ditolak mentah-mentah oleh pemuda ini. Di tempat lain, Arjuna merasakan perasaan sedih entah dari mana yang membuat air matanya berlinang. Duryudana turun sendiri dan menginjak Abhimanyu yang tergeletak di tanah dan mencoba bangkit. Duryudana menarik Abhimanyu berdiri dan mengarahkan wajah kebanggaan Pandawa ini ke arah paman-pamannya agar melemahkan mereka. Bima dan Yudhistira memohon pengampunan Duryudana dan meminta agar jangan menyiksa Abhimanyu lebih dalam. Duryudana dan teman-temannya memukuli Abhimanyu dengan gadanya. Raja Anggakarna meminta agar Duryudana segera mengakhiri penderitaan Abhimanyu karena matahari sudah hampir terbenam. Yudhistira memohon kepada para Kurawa agar mengakhiri penderitaan Abhimanyu dan berhenti menyiksa Abhimanyu di akhir nyawanya. Guru Drona, aku memohon padamu, jangan tambah lagi penderitaannya. Setidaknya habisi dia sekarang juga. Setidaknya habisi dia sekarang. Habisi dia sekarang. Abhimanyu terus mendapatkan siksaan dari Duryudana dan teman-temannya, namun Abhimanyu sendiri tidak menyerah atau memohon sekalipun. Abhimanyu dalam kondisi mandi darah bangkit berdiri dan berpesan kepada keempat pamannya agar menyampaikan keberaniannya. Bahwa ia tidak menodai kemuliaan ayahnya dengan memohon kepada musuhnya. Bahwa ia telah menunjukkan keperkasaannya bahkan di akhir hidupnya. Abhimanyu yang bermandikan darah menitipkan pesan untuk ayahnya melalui keempat pamannya. Aku mohon beritahu ayahku nanti bahwa aku tidak akan pernah membiarkan namanya ternoda. Raja Anggakarna sangat iba melihat kondisi Abhimanyu. Ia mengambil pedang dan segera menghampiri Abhimanyu. Tanpa memperdulikan kata-kata dari Duryudana, ia memeluk Abhimanyu dan mengucapkan kekagumannya dan mengatakan bahwa sudah saatnya Abhimanyu melanjutkan perjalanannya ke Nirwana. Raja Angga mengatakan bahwa kehormatan dari perang Baratayuda bukanlah untuk Arjuna ataupun dirinya. Bahwa Abhimanyulah yang berhak memilikinya dan dikenang. Karena segera menusukkan pedang ke perut Abhimanyu dan mengakhiri penderitaannya. Abhimanyu tewas dengan senyum di wajahnya. Kurawa masih sempat tertawa dan mengejek keempat Pandawa. Matahari terbenam, trompet tanda berakhirnya peperangan sudah berbunyi. Kedua pihak pergi meninggalkan medan pertempuran dengan membawa hasil masing-masing. Keempat Pandawa segera menghampiri tubuh keponakannya. Guru Drona masih tertunduk lesu dan sedih melihat kejadian ini, ia bahkan belum memerintahkan kusirnya untuk pergi. Bima mengungkapkan emosinya kepada Guru Drona.
Bagaimana mungkin orang-orang hebat di Kurawa bersatu untuk membunuh seorang pemuda? Kalian semua pengecut! Inikah yang disebut keberanian? Inikah strategi perangmu? 6 kesatria hebat bersama-sama menghabisi seorang anak kecil. Dalam pertempuran Arjuna seorang diri melawan Raja Susarma dari Trigarta beserta pasukannya, Susarma tewas beserta bala tentaranya. Arjuna merasa tidak tentram hatinya, ia merasakan kesedihan luar biasa di hatinya. Ia pun menanyakan kepada Basudewa Krishna. Sang Narayani memerintahkan agar temannya ini mengandalkan ketabahan dan kesabarannya. Arjuna meminta agar segera membawanya ke medan Kurusetra. Di tengah perjalanan, Arjuna terkejut melihat ada sosok Abimanyu. Pemegang Gandiwa ini segera turun dan menghampiri anaknya. Abimanyu meminta agar ayahnya memujinya. Anakku, kenapa berdiri di sini seperti ini? Aku memang sengaja menunggumu, Ayah. Seorang anak akan merasa bahagia atas kemenangannya hanya ketika ayahnya sendiri yang memujinya. Aku di sini untuk mendengar langsung ayah memujiku. Kau ingin aku memujimu? Dengar. Bahkan dalam tidurku pun aku selalu memujimu. Tetapi, untuk itu aku juga bisa memujimu di perkemahan kita nanti. Mari, nak. Ayah, aku di sini untuk menunjukkan keberanianku padamu. Aku sudah menunjukkan keberanianku itu tepat di tempat ini, Ayah. Apa maksudmu ini, nak? Tiba-tiba Arjuna terkejut mendengar perkataan Abimanyu bahwa hingga tetes darah terakhirnya sudah tumpah, ia tetap tidak melepaskan senjatanya dan selalu menunjukkan keberaniannya, bahkan melukai kesatria-kesatria hebat seperti Raja Anggakarna dan Guru Drona. Tubuh Abimanyu tiba-tiba mengeluarkan darah yang banyak. Di pangkuan ayahnya Abimanyu bercerita mengenai dirinya yang melukai kesatria-kesatria hebat Kurawa seperti Paman Dursasana dan Paman Duryudana. Serta bagaimana ia mendapat penghormatan tinggi dari Raja Anggakarna hingga akhirnya bayangan tubuh Abimanyu tersebut hilang dari Arjuna. Tubuh Abimanyu yang sudah tidak bernyawa dihampiri oleh Drupadi. Ia menaruh gelang azimat di dekat Abimanyu. Tanpa ekspresi Drupadi memberitahu mengenai kehamilan Utari. Dan berkata bahwa kelak keturunan Abimanyulah yang akan memimpin bangsa Arya setelah peperangan. Subadra dan Utari datang dengan gugup untuk melihat Abimanyu yang telah meninggal. Utari tidak kuat menahan kesedihannya, ia bahkan ingin ikut serta Abimanyu menuju akhirat. Arjuna datang pelan-pelan mendekat ke kerumunan Ksatria Pandawa. Arjuna seolah tidak percaya dengan kematian putra tercintanya, air matanya menetes di tubuh Abimanyu. Yudhistira menghampiri dan meminta maaf kepada adiknya itu. Arjuna bertanya siapa yang membuat keempat saudaranya tidak bisa melindungi Abimanyu. Nakula menjelaskan terkait Jayadrata yang hanya bisa dihentikan oleh Arjuna saja karena dirinya telah berhasil memaksa anugerah dari Dewa Siwa. Arjuna perlahan-lahan mulai naik darah dan akan menghukum semuanya. Bagaimanapun juga, tidak ada lagi yang bisa dimaafkan. Sekarang saatnya menghukum semuanya. Hukumannya karena menghabisi anakku. Masa depan Jayadrata adalah di tempat membakar mayat.